Selamat pagi. Saya berdiri saja. Dan mau begitu. Ya. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Segermanas. Ya, pada pagi hari ini, ya, kita ada di suaranya kalau ya sih, ya, kita ada di asrama ini ya, ruang apa juga ruang kulit di dekat asrama. Pada pagi hari ini ada pedagang cantik-cantik berkumpul pada sebuah pertemuan itu ya, Mas, suaranya kok acara yang digagas itu dikasih Nusantara dengan sekolah negarawan. Ya, apa itu sekolah negarawan? Biasa dengan tema suluk negara. Temanya agak ini ya, keren. Jadi oleh sebab itu sebelum nanti acara bisa kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga pada pagi hari ini sampai nanti siang diskusi kita bisa bermanfaat, tentunya menjadi sumbangsih kita pada bangsa dan negara ini. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu yang narasumber diskusi kita yang akan memantik pada pagi hari ini. Tapi mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa yang bersama. Ini tadi kalau boleh dibilang saya mau ini yang ada diskusinya tiba-tiba langsung dikontroli gitu ya. Baik, biar kita bisa langsung mulai, langsung aja kita panggil untuk di depan nanti ya, ada Mas Rinto. Bisa panggil Mas ya? Kita usia setara gitu kan. Nah, Mas Rinto ini penggagas sekolah negarawan sama satu lagi, iya, Mas siapa ini Mas? Saya selalu lupa. Mas siapa Mas? Yogi Prayogi. Mas Yogi Prayoga. Mas Prayogi ya, Mas Prayogi. Mas Prayogi berdua beliau ya menggagas sekolah negarawan. Ya. Mas Prayogi di sini juga nanti. Enggak. Iya. Di sini dulu lah. Biar nggak kayak kemanten. Oke. Enggak tahu. Mas berikutnya kami perkenalkan Cak Bil. Nah, Cak Bil ini penggagas majelis pada bulan. Ada yang saya dengar nggak? Majelis pada bulan di Jombang. Nah, beliau salah satu penggagas. Sudah berapa puluh tahun Cak pada bulan itu ya? 33 tahun. Membersamai kawan-kawan sampai jam dulu, sampai subuh gitu ya Cak. Nah, oposisi dulu ini bukan juga berbagi dalam seluruh negara ini. Jadi mau bila ngaji. Ya. Dan berikutnya adalah ini tentu putri daerah kita. Loh, iya dari Lampung. Ya. Oh di sini nggak mau beliaunya. Berarti Ketua Lumbung Kreasi Nusantara Cabut, ya ini monggo Cak. Iya langsung saja, nanti kita bisa sharing. Ya, jadi apa sih suluk negarawan ini? Apa Lumbung Kreasi Nusantara? Terus nanti apa itu sekolah negarawan? Mungkin sedikit di ini dulu sebelum kita nanti masuk ke diskusinya gitu ya Mas Vito. Oke, itu jadi kawan-kawan nanti beliau bertiga akan mengambil berpas Mas Prayogi
akan memantik diskusi kita tentang ini bukan hanya sekedar tentang ketatanegaraan mungkin, tapi lebih ke apakah memungkinkan kita itu sumbangsih juga berpikir tentang negara ini, gitu ya. Kalau di narasi awal negara tidak boleh dipersempit hanya menjadi pemerintah, sebab ketika keduanya dilebur tanpa jarak, kekuasaan sudah menjadi sesuatu yang absolut, gitu ya. Jadi selama hampir 2 tahun terakhir, Sekolah Negarawan melakukan riset dan kajian secara serius terhadap gagasan tersebut. Gagasan itu memang memerlukan rumusan yang lebih aplikatif agar dapat diterjemahkan menjadi kerangka kerja yang mumpuni. Nah, Sekolah Negarawan ini keliling ke beberapa daerah-daerah untuk mengajak kawan-kawan juga memiliki gagasan, mungkin ikut sumbangsih terhadap gagasan ini. Nah, oke, itu jadi mungkin langsung saja awal langsung Carut nanti menyampaikan apa LKN, terus berkaitan dengan Suluh Negarawan event pagi hari ini, terus nanti disambung Mas Rito menjelaskan sedikit tentang Sekolah Negarawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu mengenali saya seperti apa, gembira biasa ngopi. Jadi kalau LKN sendiri itu adalah mau ngobrol perkumpulan dari kami dari berbagai bidang, teman-teman dari berbagai bidang yang punya kegelisahan dan punya visi yang sama terkait dengan potensi gitu. Jadi di antara kerja-kerja kami adalah menggali potensi yang ada di daerah, baik itu potensi dari SDM maupun dari SDA suatu daerah, bisa desa, bisa kecamatan dan lain sebagainya. Kami juga belajar tentang kebudayaan dari berbagai latar belakang, khususnya kalau di Goa kebudayaan yang ada di Goa, belajar tentang budaya dan lain sebagainya. Simpelnya pokoknya seperti ini. Nah, terkait tema Sekolah Negarawan kali ini, kami mengambil tema Suluh Negarawan. Kenapa Suluh? Suluh itu kan kalau dalam bahasa tasawuf kan perjalanan menuju atau mencari sesuatu yang hakiki, sedangkan pelakunya namanya salik. Itu kalau dari sisi dari mana tasawuf. Tapi kalau dalam kebudayaan Jawa, khususnya dalam pertunjukan wayang kulit, suluh itu adalah nyanyian, nada atau suasana untuk memasuki suatu adegan yang baru, suatu adegan atau suasana untuk menceritakan cerita yang mungkin memasuki episode yang baru. Itu biasanya dalam kan menyampaikan suluh. Nah, kenapa kami pilih itu? Kami punya harapan dengan Sekolah Negarawan yang dimulai pada pagi hari ini. Harapannya nanti kita akan menemukan atau gimana? Menemukan suatu jalan baru yang mungkin akan kita lalui, atau kita siap untuk memasuki babak baru, memasuki episode baru yang mungkin kedepannya ada di hadapan kita. Jadi kalau ada orang-orang bilang awal itu ternyata bukan monopoli bagi para bayi,
setiap detik kita melangkah kita akan selalu bertemu awal. Jadi selalu apapun yang kita lakukan selalu awal terus. Nah, semoga ini adalah awal yang baik bagi kita semua, khususnya bagi Gelora dan umumnya yang oleh ngomong gede bagi Indonesia. Semoga mulai tahun-tahun ini dan kedepannya sebagai langkah awal yang baik untuk kedepannya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasan terkait LKN dan acara pada pagi hari ini suluh negarawan. Selanjutnya ya Mas Rito dulu ya, perkenalan. Mas Prayogi ya, perkenalan terhadap apa itu sekolah negarawan, baru nanti diskusi. Nah, nanti saat diskusi ada satu narasumber lagi sebenarnya yang akan saya minta maju, tapi setelah Mas Prayogi memperkenalkan apa itu sekolah negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu, saya panggil gimana? Kalau bapak-bapak kok kakak-kakak semuanya. Karena biasanya saya sama anak-anak didik itu panggilnya Kak, biar kelihatan kayak Gen Z gitu gitu. Jadi saya panggil Kak aja, kakak-kakak semuanya. Saya di sini beberapa yang sudah kenal dan beberapa yang belum. Kalau tadi Mas Eko itu sudah DNA-nya pejabat, jadi kalau salam ada assalamualaikum, terus apa salam sejahtera, swastiastu, nama budaya itu DNA pejabat. Kalau saya kayaknya enggak ya, jadi cukup salam aja. Kemudian yang kedua di sini non sewu boleh memperkenalkan diri. Kalau sama Mas Ruth ini saya sudah 20 tahun lebih kenal semenjak saya di Jogja kayaknya ya 20 tahun lebih. Dan saya kemarin kok ini Mas Ruth itu saya tahunya namanya Khairuddin, tapi lengkapnya itu nggak pernah tahu apa Khairuddin tok apa siapa. Jadi panggilnya Cak Ruth gitu aja. Kemudian apa ya, non sewu saya sebetulnya teman-teman kakak-kakak ini kami kula nuwun dulu dan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saling berbagi kebahagiaan di sini. Sebenarnya judulnya kami itu berbagi kebahagiaan, tapi karena tadi waktunya pendek maka dibaca sedikit saja oleh Mas Eko. Kami mau berbagi kebahagiaan, cerita-cerita aja, dan non sewu juga saya mungkin belum kenal dengan kakak-kakak semuanya, atau ada Gus, ada Ning, ya biar egaliter kita kakak lah. Sebetulnya kami itu tidak dengan sengaja membangun ini semuanya. Jadi kalau ada kegelisahan, misalnya nanti kita bisa sambat lah, setiap hari medsos itu penuh dengan sambat, komplain, ketidakpuasan kepada pengelolaan kepemerintahan ini, pengelolaan negara ini. Wis penuh lah, mulai soal MBG, soal tambang, soal segala macam kita bisa temukan di situ. Tapi kayaknya loh ya, kayaknya hampir semuanya itu hanya berhenti di sambat. Wah gini berhenti di sambat semuanya. Apakah dengan sambat itu kemudian merasa cukup? Kita membuli pejabat di medsos, kemudian dia dihina-hina, dijelekan, kita puas. Tapi what next? Apa selanjutnya? Seperti sekarang ini, siapa itu yang lagi dibully? Indri Wahyuni ya? Indri Wahyuni yang sama Pak siapa itu juri juri cerdas cermat itu dibully sehabis-habisan, tapi ya sudah, kita sudah puas dan dia tetap jalan, gak ada efeknya. Maka dari itu apakah ini akan selesai dengan sambat, dengan membanjiri medsos, dengan menghajar dengan verbal para pejabat ini? Ternyata tidak. Nanti kita ada contoh-contoh di belakang, misalnya
Saya itu lebih ke ini ya, lebih ke akademik mungkin ya. Kalau Mas Rinto ini praktisi, nanti saya spill sedikit pengalaman bagaimana, wah ini nggak bisa ini. Jadi kalau kita punya gagasan kita ingin melanjutkan gagasan, ini boleh saya sebut dari mak ayahnya berapa persen? Barang aman. Boleh disebut. Aman. Oh iya. Aman. Jadi sebenarnya kami itu berangkat dari kita melakukan kajian, mendengarkan serius ceramah-ceramah Cak Nun. Saya sendiri sudah puluhan tahun ya, mungkin lebih dari 25 tahun ikut pengajian itu. Ikut kajian dulu bahkan sejak 9 berapa gitu. Nah, dalam 2 tahun terakhir itu ada satu tim yang bekerja. Mereka digaji untuk mendengarkan ceramah-ceramah Cak Nun. Mereka digaji 7 orang, digaji buat video, terus temukan poin-poinnya, dan akhirnya jadilah nanti diformulasikan apa yang akan dipresentasikan oleh Mas Rinto. Jadi ternyata pikiran apa yang disampaikan Cak Nun itu wungkul ya, ada satu konsep utuh, hanya saja karena beliau bukan akademisi, beliau tidak dituntut untuk menulis konsep secara akademis, maka akhirnya kan di pengajian disampaikan sedikit gitu. Ternyata itu setelah dikumpulkan kemudian diformulasikan, oh ada bentuknya kok. Bentuk ibarat rumah itu ada gambar arsitekturnya ada. Ada, dan itu sampai detail-detailnya ada, walaupun nggak detail banget ya, tapi sampai detailnya ada. Oh begini. Nah akhirnya kita telusur, kita ketemu salah satunya adalah salah satu kunci utamanya adalah pembedaan antara negara dan pemerintah. Kemudian itu kita lacak ke sumber, dari siapa sih Cak Nun itu mendapatkan gagasan ini. Ternyata dari Eropa, ketika beliau hidup di Belanda selama 1,5 tahun. Nah itu kemudian kita ke sana, keliling ke rencananya 9 negara, tapi karena ketinggalan pesawat itu cerita fatal. Masa dari Finlandia ke Denmark ketinggalan pesawat dulu, itu diceritanya. Jadi hanya 8 negara itu salah misi utamanya adalah melacak di mana Cak Nun dulu pernah. Salah satunya beliau mengajar di ISS, International Institute of Social Studies, sekarang jadi bagian dari Universitas Rotterdam. Kita ketemu rektornya, kita ke perpusnya dan segala macam. Kemudian kita ke Finlandia. Kalau jenengan pernah lihat di foto Cak Nun, ada foto Kiai Kanjeng pentas, di latar belakangnya putih, ada salibnya. Foto sangat epik bagi saya itu. Ada salibnya, terus di depan Kiai Kanjeng itu di Finlandia, di gereja Munkkiniemi. Kita ke sana juga kemarin. Sayang gerejanya lagi dipugar sampai 2027, jadi nggak bisa foto di tempat yang sama. Kemudian juga di Berlin, kita di Berlin ketemu dengan Pak Pipit. Ada bukunya, beliau menulis buku yang beberapa tahun lalu sempat diedarkan di teman-teman. Nah itu kita temui langsung, ternyata dari beliau Pak Cak Nun pernah tinggal lama dengan Pak Pipit dan diskusi-diskusi tentang itu bersama dengan Pak Pipit. Artinya banyak lah nanti yang itu yang kita temui. Nah dari situlah setelah ke sana kemudian kita, oh iya, ini memang Cak Nun sudah menemukan ini utuh dulu ketika beliau masih di sana. Hanya saja kemudian bagaimana disampaikan kepada kita agar kita arek-arek embongan ini bisa paham lebih mudah. Nah ini itu sekedar pengantar. Jadi ini bukan apa-apa, cuman kok dijenengi sekolah negarawan kok keren, kok gagah men, gaya men, ya enggak. Arep dijenengi apapun sebenarnya kita enggak masalah, tapi ben ketok kita serius, biar kelihatan kita serius, maka kasih nama lah. Apa namanya? Ya wis, apa sekolah negarawan aja lah. Itu kadang-kadang kita terjebak pada nama, padahal kita enggak lah ya. Kemudian
perkenalannya mungkin itu. Jadi ini adalah kalau dibilang kita mencoba menggali, melakukan kajian, melakukan kalau bahasa di tempatnya Mas Eko itu sama Mbak Vero itu diseminasi ya. Jadi kita berbagi kebahagiaan dengan kakak-kakak semua. Baik, itu mungkin sekilas, kemudian saya akan masuk ke sini. Fraktal. Mungkin kalau yang kuliah fisika, ada yang kuliah fisika? Enggak ya, saya juga enggak. Atau enggak pun kuliah fisika, kalau ada itu fraktal itu apa fraktal? Tolong Mas Said. Ternyata pola yang terus berulang. Jadi di dunia ini sebenarnya dibentuk dari fraktal-fraktal yang kita tidak sadari. Mulai dari ini apa? Sayur itu brokoli, kemudian bentuk-bentuk alam semesta mulai dari bakteri paling kecil sampai jagat raya ini ternyata polanya sama, dibentuk oleh fraktal yang sama. Lanjut Mas. Termasuk dalam sosial ya. Polanya mirip dengan berbagai skala, kelihatannya acak, sebenarnya bola tersembunyi, kemudian dipakai untuk menjelaskan sistem yang kompleks dan sulit diramalkan. Contoh fraktal paling sederhana itu brokoli, pola daun yang gini itu pergerakan saham, pola distribusi kota, bahkan pungli dan korupsi itu ternyata bagian dari pola. Kok iso ya, nanti kita di belakang. Kemudian feodalisme dan populisme itu ada juga. Kok feodalisme dan populisme masuk di situ ke fraktal, jadi pola. Nanti kita akan melihat. Contohnya gini aja. Jadi Universitas Gadjah Mada itu pernah melakukan penelitian dengan Universitas Oslo di Norwegia. Penelitiannya itu selama 8 tahun kalau nggak salah. Dengan banyak puluhan ribu titik di Indonesia sampai level kecamatan. Dan menemukan secara politik bahwasanya orang-orang Indonesia itu tidak lepas dari dua ini, feodalisme dan populisme. Ketika itu penelitian itu dilakukan, Pak Pratikno mantan sekarang masih jadi menteri? Oh masih ya, saya menteri-menteri nggak hafal. Di Pak Pratikno yang Menteri Sekretaris Negara pada zaman presiden sebelumnya. Siapa presiden sebelumnya siapa? Iya. Zaman presiden sebelumnya itu jadi sekretaris kabinet atau sekretaris negara ya. Maka beliau sangat tahu tentang dua hal ini. Kan? Beliau sangat tahu karena ketika penelitian itu beliau dekannya. Maka kita akan lihat bahwasanya presiden periode 2014 sampai 2024 itu menggunakan ini untuk memerintah. Ada feodalisme dan populisme. Populisme apa? Misalnya ya, ini contoh aja, kita kajian akademisnya ya. Contoh aja masuk gorong-gorong, ngelempar, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos, itu bentuk dari populisme. Itu biasanya digunakan, ada presiden di Filipina itu Duterte menggunakan itu. Kemudian biasanya presiden-presiden di Amerika Latin menggunakan itu, populisme. Hugo Chavez ya, Hugo Chavez yang sebelum Nicolas Maduro itu, Nicolas Maduro juga. Jadi populisme dan feodalisme. Apa contohnya feodalisme? Misalnya ada salah satu sekjen partai, kemudian yang mau pindah ke partai yang lain itu harus minta izin ke presiden. Itu bukan salahnya presiden, bukan salahnya apa, tapi salahnya DNA kita yang kayak gini, feodalisme. Jadi itu dipelihara terus. Pertanyaannya adalah, saya salah satunya di titik Blora ini, kenapa feodalisme kayaknya ada sebagian tidak masuk ke Blora? Karena itu peninggalan kerajaan-kerajaan, walaupun Majapahit mungkin enggak ya, setelah Mataram mungkin loh ya. Kemudian ke Belanda, Hindia Belanda, dan yang berani menolak feodalisme adalah masyarakat Samin. Nah, tahu di sebelah mana sini. Nah, itu ya. Jadi
itu kunci dasar untuk memahami pengelolaan negara kita. Pasti pakai ini. Sekarang pun pakai ini. Dulu Pak Harto pakai ini. Kelompok capir, kalau yang pernah mengalami, nggih. Kelompok capir, kalau saya nggak ngalami sih, saya Gen Z. Jadi itu kan bagian dari populisme. Lanjut Mas. Ini fraktal bentuk-bentuknya. Lanjut. Nah, termasuk pola itu adalah takut tidak kebagian. Makanya kalau mulai kita ngurus apapun kan stempel dulu, kalau sekarang mungkin enggak ya. Stempel bayar 5.000 uang stempel dan seterusnya lah itu. Kenapa? Kalau yang paling mudah, kalau di sini mungkin nggak macet ya. Kalau di Malang itu begitu satunya nerobos, yang lain itu pun nerobos kalau lampu merah itu. Kenapa? Itu nggak apa-apa. Memang orang kita sangat kayaknya sangat takut kalau nggak iku aja nerobos, aku ya nerobos nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu kan. Termasuk kalau mau ngambil contohnya lah, kalau di mantenan ngambil jajan mantenan ada pembagian jajan pembagian sembako itu kan rebutan, nggak mau antri dan seterusnya. Itu bagian dari tidak ingin ketinggalan, takut tidak kebagian. Nah, itu mulai dari individu kemudian menjadi kelompok, termasuk korupsi. Nah ini maaf itu tadi slide-nya tuh dadaan, berarti kurang sempurna ya. Nah ini contohnya, silahkan sambat semua yang dikeluarkan dari kehidupan di Indonesia. Jenengan mungkin mungkin sudah tahu tapi belum pernah praktek. Bagaimana seorang, biar nggak kelihatan kamera saya, bagaimana seorang di pengadilan dalam suatu kasus itu yang hakim itu minta minta penggugat itu untuk membuat vonisnya. Besok sidang putusan, malam ini sesuk keputusannya piye? Gembira. Ada orang yang begitu. Eksperimen tentang itu. Ini itu ngalami. Ditelepon malam-malam, piye sesuk keputusannya. Dan itu kita percaya nggak kalau itu juga fraktal? Satu kasus yang juga terjadi sebenarnya di banyak kasus yang lain. Kemudian ada lagi, kita pernah menemukan, dari tim kita pernah menemukan bahwa salah satu dirjen paling berkuasa di negara kita itu ternyata masa baktinya sebenarnya sudah habis. Jadi ada dirjen pajak, sebut saja namanya, inisialnya SU ya, Surya Utomo. Itu sebetulnya sudah tidak tidak inisial lagi. Tidak, iya. Memang sengaja. Sudah habis masa baktinya. Beliau dilantik tanggal 18 Oktober ya. 2019, pasti habisnya 18 Oktober 2024. Dan itu ternyata kok masih menjabat selama 8 bulan kemudian. Berarti semua keputusan yang diambil selama 8 bulan ini tidak sah. Dan selama 8 bulan ini berapa ratus triliun uang yang disetorkan ke sana. Artinya kalau itu sampai terbukti tidak sah jabatannya, maka harus negara harus mengembalikan uang sekian ratus triliun wajib pajak ke sekian ratus triliun ke wajib pajak. Harus dikembalikan. Kenapa? Karena semua legalitasnya batal demi hukum. Bayangkan. Dan itu kita temukan waktu di pengadilan. Di pengadilan sampai 3 pengadilan ditanyakan, ini enggak sah. Ini enggak sah. Harus batal demi hukum. Kemudian di sidang ketiga itu pihak DJP, sebut inisialnya, itu mengeluarkan kepres
keputusan presiden. Ini loh pada tahun 2021. Ada aneh. Kenapa? Kenapa baru 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun ada kepres baru memperpanjang masa jabatan, padahal belum habis. Kalau benar, tapi tidak ada pelantikan, mestinya kan kalau ada pelantikan apa, itu kan ada di media, itu nggak ada. Nah, anehnya kemudian ini ada kepres tahun 2021 ini kan yang aneh. Bentuknya beda, narasinya beda dengan kepres-kepres lazimnya. Artinya apa? Kepres itu kemungkinan diduga kepres palsu. Presiden waktu itu tidak pernah menandatangani itu. Jadi entah siapa yang buat. Artinya apa? Negara kita seolah-olah dikelola seperti RT. RT pun mungkin kalau keputusan wis ngono gitu. Iya. Seperti itu kakak-kakak semuanya. Sampai seperti itu, bahkan kita bisa cerita banyak, dan itu bukan hanya omongan orang, tapi menemukan sendiri. Kalau yang kita ceritakan itu bukan pengalaman dari orang lain, tapi dari pengalaman tim kita sendiri yang mengalami itu, sehingga banyak sekali yang bisa diceritakan. Nah, lanjut Mas. Itu ya, itu begitu. Nanti makanya menurut kami, hasil kajian kami bahwasanya perlu perubahan secara struktural dan kultural. Secara struktural nanti biar nanti akan dijelaskan oleh Mas Rinto, saya secara kultural dulu. Yang tersedia hari ini solusinya adalah ada teknologi informasi, karena membuat sesuatu lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, lanjut Mas. Nah, caranya apa? Caranya kita dengan semua itu disimpan dulu ya, tadi soal korupsi dan sebagainya. Sekarang kita ke teknologi. Ada namanya najet dalam bidang teknologi itu. Najet itu perubahan perilaku melalui intervensi teknologi, tapi orangnya nggak sadar. Contohnya, ini Kak Vero, Neng Vero ini pasti sering belanja di Shopee. Nah, oh no. Ya, kakak-kakak biasanya kalau nyimpen, bapak-bapak itu lihat aja tapi nggak belanja. Karena apa? Duitnya disetor ke ibunya. Ya. Yang perilakunya berubah. Contohnya kita pasar sepi. Nah, Mas Eko kemarin semalam naik kereta. Kereta itu kalau dulu kan, wah bagaimana kacaunya kereta dulu. Di dalam kereta itu wes pasar lah. Ya, di dalam gerbong itu ada pasar. Mulai tukang sapu disaponi ke depan gerbong, nanti berapa menit kemudian disapu lagi ke belakang dengan sampah yang sama. Ada pengamen, ada penjual dan sebagainya. Pokoknya pasar pindah ke dalam gerbong. Sekarang nyaman. Tidak lagi, itu standar seperti pesawat lah, ada boarding dan seterusnya. Nah, itu kita tidak menyadari. Sebelum 2012, bagi yang teman-teman yang muda, kita seperti perindavan kan, naik kereta di atas. Kalau di Jakarta kan ada di atas gerbong dan seterusnya. Sekarang enggak. Itu perubahan perilaku yang tidak kita sadari. Seperti halnya juga, lanjut Mas. Nah, shopping. Belanja sekarang lewat shopping, enggak kita sadari, kita tiba-tiba menikmati aja. Oh iya ya, dulu kalau beli apa-apa harus ke toko, ke pasar, barangnya belum tentu dapat, bayar parkirnya mesti. Kalau di Blora mungkin enggak. Kalau di Malang itu karena mungkin orang Malang lokal itu enggak mau keluar, enggan keluar untuk cari kerja, maka terus di Malang saja. Sementara lapangan kerjanya tidak tersedia, ya akhirnya parkir, terus polisi cepek gitu ya, itu banyak sekali. Nah, kemudian Gojek, dulu kita contoh, dulu kalau naik taksi gimana? Kita mungkin akan ditipu dimanipulasi oleh ini, sopirnya. Misalnya kemarin dari stasiun Cepu ke sini. Kalau sekarang kan jelas pakai Gojek atau Grab, langsung kita tahu rutenya, kita tahu bayar berapa, aman.
Kalau dulu kan enggak, oh enggak mas, begini borongan 200-300 gitu. Atau kalau enggak borongan pakai ergo tapi diputer-puterkan kalau kelihatan orang asing. Nah, gitu. Kita sekarang bayar apa-apa pakai kris, pakai ShopeePay dan seterusnya. Nah, kalau di sini ngurus administrasi kepemerintahan pakai apa nih? Masih harus datang? Sudah efektif. Sudah pakai aplikasi. Tetap Ya. harus datang. KTP Tetap harus harus datang. datang. Oh iya. Kita ada satu teman kemarin, tim kita itu yang ngurus kakak, ngurus ke desanya. Itu wah titip noai mbak, titip no itu loh ke salah satu orang, suruh bayar 300. Tapi begitu dengar oh ada Birsa kok sekarang online, dia online gratis dan langsung jadi. Kalau bayar 300 jadinya sebulan. Informasi itu tidak disampaikan oleh orang desa. Kenapa? Karena akan menghapuskan atau menghilangkan ininya proyeknya kalau tanda kutip ya. Biasanya aku ngurus ini ke kabupaten, sekarang orang bisa ngurus langsung, jadi dia kehilangan potensi itu. Maka di informasi itu disembunyikan. Syukur alhamdulillah kalau Gelora sudah pakai aplikasi semua. Itu salah satu perubahan perilaku yang tidak kita sadari. Kita nikmatin aja. Lanjut. Nah, ada sekarang yang apa namanya tersedia untuk melakukan ini, ada AI dan seterusnya, ada 6 itu. Nah, ini salah satu yang jadi rujukan di dunia adalah di Estonia. Jadi Estonia itu sudah pakai, kita kan kalau kemana-mana itu harus ngisi lagi dari dinas ini ke ngurus dinas yang lain, harus ngisi lagi seolah-olah negara nggak kenal kita, padahal itu masalahnya Pak, itu masalahnya kepala dinasnya itu nggak mau rahasia terbongkar gitu aja. Kalau datanya berbagi, misalnya pernah masuk anak sudah masuk data kependudukan, otomatis orang dinas pendidikan, dinas kesehatan yang lain-lain itu bisa mengakses itu. Oh begitu ngurus akte, berarti nanti waktunya sekolah sudah nggak usah ngisi lagi, langsung aja klik gitu. Tapi orang kita nggak mau, karena apa? Kepala dinasnya berarti ada yang disembunyikan nih. Apa? Kenapa data ini tidak bisa nyambung? Harusnya begitu masukkan data sekali, semua dinas, semua layanan bisa mengakses itu. Jadi kalau ke rumah sakit pasti ditanyain, dimintai lagi ngisi data, ngisi BPJ dimintai nomor BPJS dan seterusnya. Padahal itu nggak perlu. Nah, yang sudah melakukan itu di Estonia. Kita kemarin juga ke sana untuk menyaksikan itu. Lanjut. Nah, ini juga bahkan nyetir pun di Belanda itu ada aturannya. Misalnya di jalan depan sini kecepatan harus 40, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus 40. Di jalan setelah ini keluar ke sana harus 60. Enggak, kalau bukan maksimal 60 tapi harus 60. Nggak boleh kurang dari 60, nggak boleh lebih dari 60. Nah, kalau nggak nyetir itu nggak pengalaman, kita nyetir lah. Kemudian di jalan yang harus 100 ya harus 100, nggak boleh lebih lambat. Kenapa ternyata? Karena itu akan mengganggu belakangnya kalau lebih lambat. Jadi efisiensinya begitu. Berapa ongkos kemacetan? Makanya kita di Jakarta kan sering, untuk ongkos kemacetan di Jakarta kita sekian ratus triliun per tahun. Nah berarti kalau dengan ini kita bisa menghemat sekian ratus triliun per tahun itu. Nah kalau dengan Jakarta, kalau di Blora sih aman aja ya. Nah ini juga ke itu Max Havelaar. Biasanya kalau sastrawan ini sangat tahu beliau. Max Havelaar, Multatuli ya, yang menulis novel Max Havelaar itu yang membongkar ternyata yang jahat itu bukan melulu orang Belanda, tapi ternyata bupati-bupati kita sendiri. Ya, yang korup itu ternyata. Nah, di Museum Multatuli. Lanjut Mas. Nah ini
Kalau di Finlandia juga sama. Jadi sekali isi itu sampai mati data itu. Jadi nggak usah isi lagi. Salah satu contohnya misalnya yang di sana lebih Islam itu warisan. Ya. Jadi warisan itu harus habis seminggu kalau nggak salah. Seminggu orang meninggal, seminggu atau sebulan waris harus sudah selesai. Jadi nggak ada kayak kita rebutan kalau dulur itu nggak ada. Si jenis jalur akeh, si jenis protes nggak ada. Semua negara yang sudah ada aturannya, kan semua datanya kan jelas. Kamu mau minta banyak nggak bisa, kamu mana nggak bisa. Sebagai itu kan paling sensitif. Warisan pun diatur. Jadi kan kalau kita kan sing jarene Islam masih gontok-gontokan. Dan lagi ini Pak Pipit yang di situ yang temannya Cak Nun yang di Berlin. Itu ya. Kemudian apa ya di Finland itu banyak. Bahkan orang mabuk pun di sini mungkin nggak ada ya. Di Blora itu saya lihat semalam dari Ngawi ke sini tengah malam itu anak-anak duduk nongkrong aja di warung. Kalau di daerah saya itu ya udah ini mabuk ya. Di sini nggak ada, insya Allah ya. Nggak tahu kalau yang di sebelah sana ya. Nah itu kalau mabuk di sana kan di sana nggak kenal ini ya halal haram. Mabuk di jalanan, tidur di jalan, diambil polisi, diantarkan pulang. Orang mabuk dibantu polisi, ditanya rumahmu mana, diantar pulang di Finlandia. Kalau di sini mabuk ya, gitu kan? Ya. Iya. Nah, itu apa? Negara karena membedakan ya. Saya harus melayani. Dia mabuk, dia apa itu urusan pribadi dia. Tapi negara harus melayani dia dengan sebaik mungkin. Bahkan orang mabuk di jalan pun diantar pulang. Ekstrimnya begitu. Nah ini yang aktivis lingkungan kayaknya masih koyak. Aktivis lingkungan itu ini apa? Jadi kalau di Finlandia itu antara bangunan itu hutan. Jadi sini bangunan gitu, terus di situ kantor itu sini hutan. Saya berjalan kaki itu loh masuk hutan, ternyata di situ sudah ada mall. Jadi kota itu tidak seperti kota. Nah itu keren ya. Iya. Itu apa kita impian aja deh. Nah kalau ngomong begini nanti dikira cuma dobos soal lah itu ngomong tok. Teman-teman sekolah negara dobos tok tidak. Kita sudah siapkan sama tahap implementasinya. Mungkin Kabupaten Blora sudah punya seperti ini, tapi nggak tahu lebih bagus mana. Belum pernah masuk ya. Oh Mbak Vero yang pernah, Neng Vero yang pernah masuk. Neng Vero juga pernah ke kantor kita di Malang. Ini apa namanya kalau pengen berkunjung di enigma.id atau enigma.id lab itu harusnya pakai Y ya, bukan I. Itu nanti bisa kamera 360 bisa keliling di situ. Di sini bisa jadi misalnya Provinsi Jawa Timur detik ini dia penghasilannya berapa, masuk duit ke provinsi berapa, itu bisa real time. Jadi mosok negara kalah karo Shopee loh kita belanja, ini posisi belanjaan kita di mana itu terlacak kan, kita bisa lacak. Negara mosok kalau Shopee, harusnya bisa seperti itu. Dan kita sudah siapkan itu. Jadi salah satu contoh, berapa sumur minyak kita? Blora ini kan punya Cepu. Di Cepu ada berapa? Ya, di Blora punya berapa sumur? Baik, Kak kehitung naik. Enggak dihitung. Kita punya datanya. Di seluruh Indonesia itu 46.000 sumur anggur itu. Baik yang masih berproduksi besar maupun yang tinggal kecil. Pokoknya titiknya ada 46.000. Nanti mungkin kita kalau ada persiapan panjang kita bisa lihat di Bloranya, Kabupaten Bloranya ada berapa itu bisa. Ya, yang ilegal nggak masuk. Wah, kayak ilegal ada. Ya, jadi nanti bisa kita lihat. Oh, di Blora ternyata berapa sumur sih sebetulnya. Kok jalannya rusak kabeh ini jadi duitnya nanti kan gitu ya intinya. Nun sewu, ini Blora ini
kan kita lihat kaya ya. Kalau saya ke Blora terusan baru kali ini. Ya. Iya. Iya, harusnya kaya. Nanti mantan direktur BPH bisa cerita ini. Mantan. Waktu Mas. Oh iya, kurang. Sudah mau itu tadi. Ya. Ini jalan ini harusnya mulus. Ya. Nah ini, jadi contohnya itu bisa ya real time. Kapal-kapal, pergerakan kapal kita di mana saja, ikan kita di mana saja itu bisa dilihat di sini. Apalagi titik MBG yang bermasalah itu, titik MBG-nya di mana saja kita bisa akses. Real terus habisan. Oh sudah bisa. Nah itu kakak-kakak semuanya bahwasanya secara kultural kita kalau sambat-sambat aja nggak akan ketemu, tapi kita tugas kita, mission complete kita adalah memformulasikan apa yang sudah disampaikan oleh Cak Nur dalam di tempat-tempat yang berbeda itu, ceramah-ceramah beliau kita satukan, kita formulasikan, dan nanti bisa diakses. Ada Mas nanti ada bisa didengarkan kok ya, jadi bisa di scan. Kita nanti bisa di scan terus didengarkan, bisa dibaca, bisa. Jadi kita siapkan secara teknologi sudah, insya Allah sudah mumpuni lah, sudah mencukupi lah Pak. Jadi kalau ingin, aku wong males moco, dengarkan aja kayak mendengarkan di Spotify gitu ya, di Spotify atau di kalau mau baca cukup di scan, lihat gambarnya, bisa nanti scan barcode gitu ya. Kok scan QR code gitu. Terus kita bukan sok gagah, enggak, kita cuman merumuskan itu kan dan menyebarkan buat teman-teman semuanya. Saya harapannya, saya tuh kalau saya pribadi, alasan pribadi adalah saya kalau lihat anak itu gimana, masa mereka harus hidup di dunia yang seperti ini ke depan gitu. Saya nangis, sering saya menitikkan air mata kalau malam. Anak saya itu yang terakhir itu SD kelas 1. SD kelas 1 itu dia mau tidur itu berdoa gini, berusaha tidur, terus 5 menit belum tidur doa lagi, berusaha tidur lagi, 5 menit belum tidur lagi doa lagi. Itu mungkin sampai kadang 5 kali 7 kali tergantung tidurnya ya. Saya nangis itu, gimana besok besar dia ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi dan saya yakin setiap kita punya anak dan tidak ingin anaknya tumbuh di ekosistem yang korup seperti ini, ekosistem yang feodal seperti ini, ekosistem yang merusak, bahkan untuk menjalankan Islam, untuk bertauhid aja susah, pintu surga ditutup. Kenapa? Karena ketika berurusan dengan orang atas nama lembaga negara, atas nama lembaga pemerintah, sudah harus main. Ya, gimana cara masuk surga? Nanti mungkin Gus bisa gimana nih fatwanya? Iya, Gusnya. Karena Gusnya cuma 2. Ciri Gus adalah pakai peci. Di sini cuma ada 2 yang pakai peci. 1 beliau, 1 saya. Ya, gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prayudi R. Saputra SP MMPHD ya, selaku Direktur Sekolah Negarawan. Ya. Oke, ini sebenarnya diskusi pada pagi hari ini harusnya menjadi diskusi yang sangat menarik karena isu yang saya pikir ini isu yang cukup krusial gitu ya, yang luar biasa buat Indonesia pada saat ini. Tapi kita dibatasi waktu ya, oh iya, Mas ya maksud itu. Jadi ini mungkin nanti Mas kita akan menyampaikan sedikit itu terkait sekolah negarawan juga yang sudah dilakukan. Mas Rinto Setiawan ini beliau adalah wakil direktur sekolah negarawan, beliau seorang praktisi, kalau boleh dibilang bisnismen gitu ya Mas. Ya, tapi sebelum itu Mas, supaya Mas Rinto juga tahu audiens kita pada pagi hari ini, sebenarnya kita mengundang ini kawan-kawan ngopi semua sebenarnya. Kawan-kawan ngopi kita
banyak dirilis, ada pemilik gede rilis, tapi di situ juga kumpulnya teman-teman kreatif, pendidikan rekos kreatif juga banyak teman-teman yang ikut di situ, mulai film, mulai kriya, dan lain-lain gitu ya. Terus ada Lek Madun ini setengahnya adalah pemerintahan, setengahnya lagi adalah aktivis. Kayak banser berarti ya? Posisinya tengah-tengah itu wangil ya. Kayak banser. Kalau ada sekda swasta, beliau sekda swasta. Iya, kalau ada gitu. Nah, tapi kita juga undang seorang ASN yang tadi dipanggil Gus ini kemarin mau diangkat sama nolak. Ini ASN yang unik gitu. Iya. Satunya lagi juga ASN sebelahnya ini. Saya usulkan jadi kabir, gak mau. Udah saya sini aja mas. Gak mau beliaunya juga. Terus ini dari mana mas? Rembang. Wah ini malah jauh-jauh dari Rembang. Ini ada aktivis mas. Ini vokalnya orang Blora juga. Orang Blora itu apa satos? Vokal. Karena karakter kita karakter Cekungan. Iya, kita ada di Cekungan di antara pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Nah, tanahnya Watu Kapurto, ya. Kalau ngomong apa, kalau tanah itu lapisan tanah yang bisa ditanam itu apa namanya? Mulus. Topsoil, ya. Topsoilnya itu paling cuma tipis gitu ya. Makanya yang tumbuh adalah jati. Ya. Atasnya panas, bawahnya panas karena banyaknya bumi. Beliau ini saya lompat langsung. Ini mantan direktur BPH. BPH itu BUMD-nya Kabupaten Blora yang urusan minyak. Makanya jika kalau ngomong minyak, beliau hafal. Ya, produksinya Blora ngerti beliau. Nah, saya ini budayawan juga, sejarawan, suka kulit, mas. Sejarah, tulisan-tulisan dari Belanda, artikel-artikel itu dikulik, ditulis. Beliau punya budaya banyak. Kayak kita kumpulin orang-orang hebat di Blora. Nah ini kawan-kawan dari penggiat Lumbung Bailora. Lumbung Bailora itu simpul maya yang ada di Kabupaten Blora. Nah gitu. Nah ini Simba langsung yang kasih nama dan beliau-beliau ini penjaga gawangnya. Ini Mas Andri. Pokoknya bicaranya gak kebobolan gitu. Mas Haris, Pak Detoto gitu. Nah ini pemuda luar biasa mas ini mas. Biasa di luar. Ya, sarjana pertanian, sekarang usaha kedai kopi. Masih nyambung ini saya masih nyambung. Ya, kopinya kan pertanian. Kopinya kan pertanian. Kopi dan pertanian gitu ya. Tapi juga seorang peternak kambing. Ya. Oh gak usah. Ini dari mana mas? Ben Kiai Kosinatul Ulum. Wah, ini ada generasi muda juga luar biasa ini ya kan. Kita undang Ben juga. Kita undang Ben. Nah, tapi ternyata mentalnya masih kecil. Karena harus duduk sama dosennya. Iya, belum berani membawa sama yang lain gitu. Oh, Pak Rektor. Wah iya, ini malah bertahu kalau dapat rektor ini. Ini aktivis yang jadi dosen. Pokoknya Blora itu aneh-aneh. Jadi sama dengan Blora gak usah kaget, gak usah kebunan ya. Karena Blora gak kebunan. Nah ini penggiat, ini teman Malia juga penggiat pertanian. Jadi kalau teman-teman belajar mulai pertanian dari kebun buahnya dan ini beliau juga. Nah, nanti diskusi sama Cak Til lebih menarik. Nah ini dari mana mas? Dari Ceku. Oh Hayat Institut. Ya ini bergerakan di gerakan sosial juga mas ya. Gerakan sosial Pak Baru ini Langgeng dengan Neng Vero ya tadi sudah. Jadi ini mas, kami kumpulan ini penggalangan ngopi bendino. Ya penggalan gak cetho ning ngopi gitu. Jadi apakah nanti dalam pertemuan ini juga akan menghasilkan sebuah gagasan atau ikut bersumbangsi terhadap apa yang sudah dibuat selama Karaman. Monggo Mas Dito bisa menjelaskan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Itu Setiawan. Tadi disebut Mas Eko dari pengusaha.
Dan uniknya Mas Eko, saya pengusaha khusus untuk yang kerjasama dengan government, dengan pemerintah. Jadi 90% ke atas klien saya adalah pemerintah. Jadi saya tahu benar otak-otaknya pejabat, karena gumbulan saya memang hampir tiap hari sama beliau-beliau itu. Nah, singkat cerita, saat kami sudah berusaha, kita nggak aneh-aneh, kita kerja sama pemerintah, ujung-ujungnya ada terjadi problem terkait perpajakan. Yang ternyata 82% APBN kita itu dari pajak. Dan pejabat pajaknya ini ternyata kakak kelas saya. Sama kepala kantornya udah berusaha nego-nego, buntu, sampai nggak selesai, lari ke anggota DPR RI, juga itu kakak kelas saya. Akhirnya saya dicap adalah melawan negara. Saya kaget, saya belum ngapa-ngapain, saya nggak ngerti apa-apa ya. Kita pengusaha di bidang IT, tiba-tiba dicap melawan negara, padahal belum melakukan apa-apa. Nah, dari situ saya mencari referensi, penemulah pemikiran yang konsisten diucapkan adalah dari Cak Nun terkait pembedaan negara dan pemerintah. Jadi awal mula kami mempelajari pajak itu langsung mengundang Cak Nun ya di 2023 bulan Juni, 10 hari sebelum beliau semedi lah. Akhirnya kami dengan tim mempelajari lah pemikiran beliau. Ketemulah konsep yang akhirnya kita bentuk sama Mas Prayogi ini adalah sekolah negarawan. Ini yang kita gambar lebih mudah dipahami dan lebih sangat masuk akal untuk diimplementasikan. Dan semua yang dikatakan Cak Nun terkait nanti Nusantara yang akan menyelesaikan masalah dunia itu memang benar. Saya keliling dunia kemarin itu memang belum ada negara yang manajemennya itu sebaik, mohon maaf ini konsep yang kita utarakan. Karena kami waktu keliling Eropa itu kami ikut seminar internasional di Belanda juga. Dan yang sudah lumayan bagus ini sistem negara adalah memang miliknya Iran. Iran ini dengan supreme leadernya dan ada presidennya juga itu sudah sangat luar biasa. Dan yang kuat juga selain Iran adalah Cina. Walaupun Cina itu kepala negaranya namanya presiden, tapi dia punya kepala pemerintah namanya Perdana Menteri. Untuk mengawali materi saya ini, Mas Eko ya, ini ada video potongan-potongan dari Cak Nun 5 menit biar kita ini ya untuk landasan pemahamannya biar sinkron dulu. Nanti izin ini Mas Eko ya sama teman-teman sekalian, nanti ada bagian yang diterangkan anak saya. Jadi saya menerangkan bahwa teori yang saya bawa, anak kecil, anak saya namanya Al-Fatih, kelas 4 SD ini juga mampu menerima. Karena yang konsep yang kita tawarkan adalah analogi juga, analogi terkait dengan rumah tangga dan keluarga. Ini saya putarkan dulu videonya. Nilai 10. Lain untuk lebih. Tadi kami menjawabnya sama seperti Rebuki. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Keputusan saya kira nanti 2 Juli ya. Tidak melakukan apakah ada yang menggunakan kata DPD? Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Yang ketiga, kalau Yosef berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Kita punya peradaban alam pikiran dan budaya di mana yang baik, orang yang baik adalah yang beritahuan, yang memasang kita jadi komisaris kayak staf menteri kayak itu orang baik. Gitu loh. Calon gubernur, calon bupati yang baik adalah yang ngasih duit segini, semakin tinggi ngasihnya semakin baik. Orang Indonesia kenapa kuat, kenapa hebat? Karena tidak ada perlindungan dari negara dan pemerintah. Pemerintah banyak yang campur dalam hidupnya. Gitu. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tangguh karena cari duit sendiri, berlindung sendiri. Ya. Hari ini ada Malaysia terkait perpanjangan 1.500 atau dolar Amerika. Menteri Keuangan Berbaya Budi Sadewa meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas kondisi utang pemerintah yang hampir menembus 10.000 triliun rupiah. Menteri Keuangan Berbaya Budi Sadewa mengatakan rangkaian anggaran progresif untuk menjaga target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Terus dirampok, nanti saya
Kesorangan deal menyanggung merubah aturan, merubah undang-undang, mempengaruhi presiden, mempengaruhi menteri. KRL yang aturan pokok debatnya sudah diubah sedemikian rupa tahun 2002 sehingga lancar penjajahan. Perda diatur, peraturan menteri diatur, langkahnya presiden diatur oleh mereka. Bahkan penjajah kita sekarang itu double-double. Ibarat kita itu janda diperkosa giliran. Giliran ya, tamat dia sudah diperkosa tapi itu. Kita sedang diperkosa, kita sedang dijajah, tolong Anda tahu. Sekarang ini orang kehilangan pemanaan yang lengkap mengenai hampir setiap kata negara salah. Jadi sebenarnya asal usulnya kan orang mengalah air di Nusantara sehingga tidak di Indonesia gitu. Kemudian di situ ada orang yang tinggal di situ namanya rakyat. Rakyat itu bikin rumah namanya negara. Terus rakyat membayar orang untuk mengurusi negara, mengurusi rumahnya namanya pemerintah. Sekarang orang lupa bahwa pemerintah bukan negara. Pemerintah bukan yang memimpin negara. Pemerintah itu adalah orang bayaran yang digaji oleh rakyat untuk mengurusi rumah rakyat. Parlemen-parlemen di Eropa itu pusing kepalanya kalau ada tamu, pejabat atau DPR dari Indonesia. Dan kalau mereka ngomong state, di sini ngomong government. Karena di Indonesia government itu adalah state. Di Eropa government sendiri, state sendiri. Belgia tidak punya pemerintah 1,5 tahun, tapi negara tetap jalan. Subsidi sosial tetap jalan, orang miskin tetap disantuni, lalu lintas tetap beres. Kenapa? Karena yang bekerja bekerja dalam negara, pegawai negara. Kita sudah punya pegawai negara, aparat sipil nasional dulu PNS, tapi bekerjanya tidak untuk negara, hanya untuk pemerintah. Betul. BUMN, badan usaha milik negara, tapi bekerja untuk seharusnya diganti namanya BUMP. Kan begitu. Nah ini harus saja perubahan mendasar. Dan sudah dihilangkan ini RUU PS ini tahun 2002. Habis. Tidak jelas pemilik negara ini. Upamanya Bung Karno oleh saiki, aku wani tanding dan debat gak kira iso mimpin bangsa Indonesia. Tekan Bung Karno saya. Gabungno karo Imam Khomeini, gabungno karo Churchill, gabungno karo George Washington, gabungno karo Gus Dur, gabungno kabeh gak iso mimpin bangsa Indonesia. Ini bangsa yang betul-betul memiliki komplikasi yang luar biasa dan hanya pemimpin yang sejati, yang benar-benar memiliki kebesaran dan ilmu yang lengkap, selengkap-lengkapnya yang mampu memimpin bangsa Indonesia. Tanpa lima gampang. Makanya di dalam jangan nomor satu adalah belajarlah berdaulat dan mandiri dengan diri sendiri supaya pada suatu hari kalau kamu berkumpul orang-orang yang berdaulat dan mandiri, kamu bisa memandirikan Republik Indonesia, kamu bisa membuat kebangkitan dan kedaulatan kembali Republik Indonesia. Itu sebabnya saya keliling kemana-mana. Saya tidak bisa mengatasi masalah Indonesia, tapi aku mau menanggung cacat sengaja tak surani dan sesok kepemimpinan Indonesia lebih baik dari sing tak kepingin ini Indonesia menjadi ini dan ada yang benar-benar sebelum matang sebelum bijaksana gak udah kamu dalam masing-masing tapi memiliki kebijaksanaan ke masa depan. Sekarang negara sudah gak ada, apalagi Indonesia ini negaranya gak ada, yang ada pemerintah, TNI dan Polri, negara gak ada, sudah di amandemen tahun 2002. Anda sudah tidak punya Undang-Undang Dasar 45. Ini Indonesia sudah bukan seperti yang diproklamasikan oleh Bung Karno. Anda harus kembalikan, dan saya minta kepada TNI, Polri, kembalikan Indonesia sebagaimana proklamasi zaman dulu. Makar tersesat menuju kebenaran, betul kan? Lu memang sudah bukan Indonesia. Ini sudah undang-undang 2002 kok ini. Gitu, sudah ada negara. Semua lembaga pemerintah, ASN saja, aparat sipil pemerintah. Maka taatnya kepada pemerintah, padahal ASN taat kepada undang-undang negara, aparat sipil negara. TNI Polri itu aparat negara, bukan aparat pemerintah. Betul kan? Mereka permanen sampai pensiun. Kalau presiden cuma 5 tahun outsourcing, TKI 1. Betul ya? Lalu mengko itu mencak outsourcing merintah sing wis permanen kaya ngene iki. Kira bener tata negara nih kayak gini. Suatu hari kita berubah. Ayo, win-win cukup untuk masa depan. Dandani Indonesia. Dari
pemikiran-pemikiran beliau inilah kami membuat suatu analogi-analogi dan struktur yang sebenarnya kalau konsep dari sekolah negara sudah lengkap ya, sampai rancangan amandemen, bahkan naskah akademiknya kita uji sudah dibawa Pak Mahfud MD, Pak Sultan Ternate ya, DPD, kemarin Ketua Komisi 13 juga sudah memegang. Ini selesai. Jadi presentasi saya kali ini adalah ketika kekuasaan menjelma negara, membaca gagasan Cak Nun tentang negara, pemerintah, dan suara rakyat. Nah, ini adalah analogi struktur ketatanegaraan kita saat ini berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan Cak Nun tadi tahun 2002. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, ini kita menggunakan analogi antara rumah tangga dan keluarga. Ini kadang banyak pejabat saya tes itu juga nggak tahu bedanya antara rumah tangga itu anggotanya siapa, keluarga anggotanya siapa. Dipikir kalau keluarga itu keluarga besar sampai ini pamannya, omnya, Pak D-nya. Ini kita kan ngomong keluarga kecil dulu. Jadi kalau keluarga kecil itu anggota rumah tangga yaitu suami dan istri, kalau keluarga suami, istri, dan anak. Ini kan dicoba diterangkan sama anak saya sebisa-bisanya, uji kemampuan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Al-Fatih. Saya merupakan anak dari ayah Hintu Setiawan. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang analogi struktur ketatanegaraan berdasarkan amandemen keempat UUD NRI 1945. Mungkin nanti kalau ada salah-salah sedikit bisa saya bantu ya. Yang pertama di sini kita ada rakyat. Rakyat adalah sebenarnya pemilik kedaulatan sebenar-benarnya. Tetapi dalam analogi struktur ini semua harta kepemilikan rakyat diambil oleh pemerintah atau presiden. Pemerintah bisa mengambil harta-harta rakyat seperti mengambil pajak-pajak rakyat, dinaik-naikkan sesuka-suka hatinya, dan mengambil seluruh kekayaan alam yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dalam analogi ini, MPR sebagai mantan suami juga memiliki, lelaki simpanan sebagai kreditur luar negeri. Sebenarnya, pemerintah atau presiden ini tahu bahwa suaminya sendiri yang sudah selingkuh kepada rakyat tadi memiliki lelaki simpanan yang lain. Tetapi pemerintah tetap dibiarkan saja karena pemerintah bisa mendapatkan duit atau uang yang banyak jika MPR tetap memiliki lelaki simpanan tersebut. Cara-cara MPR mendapatkan uang seperti berhutang dan lain-lain. MPR akan terus berhutang dan hutangnya akan terus mengalir ke generasi-generasi berikutnya negara Indonesia. Lalu, kaum cendekiawan, rohaniawan, dan budayawan tidak ada yang mau memberikan solusi. Mereka hanya bisa memberikan masalah, dan masalah. Kadang-kadang ada yang lebih parah. Kaum cendekiawan, rohaniawan, dan budayawan bukannya memberikan solusi, malah menjual masalah berikut kepada rakyat-rakyat. Lalu di sini kita memiliki partai politik. Partai politik dalam analogi ini menjadi agen ART atau seseorang yang mencari pembantu rumah tangga atau pemerintah tadi. Tetapi jika dalam realita, jika presiden atau calon presiden memiliki uang, mudah saja partai politik disuap dan dia langsung mudah saja menjadi calon presiden berikutnya. Lalu di sini kita juga memiliki TNI dan Polri. TNI di sini menjadi satpam luar yang sebenarnya harusnya menjaga rakyat di dalam negeri dan di luar negeri dari ancaman dari luar dan juga di dalam negeri. Lalu di sini ada Polri.
yang sebenarnya harusnya Polri bertindak sebagai menjaga keamanan di dalam negeri dan menjaga seluruh rakyat dari kejahatan atau apapun lainnya yang dapat merusak kesejahteraan rakyat. Setelah itu di sini kita ada kaum oligarki. Kaum oligarki ini memiliki uang yang banyak dan pemerintah, MPR, DJP, DJP, dan DPR dan yang lain-lainnya merupakan boneka dari oligarki tersebut. Mereka semua menyuap dan memberikan uang yang banyak kepada pemerintah, MPR, DJP, dan DPR serta lainnya, dan yang penting mereka bisa mengambil harta dari rakyat. Seperti itu. Dan jika kita lihat semuanya masalah, ada solusinya. Yang pertama, solusinya adalah kita perlu kembali kepada tauhid. Kalau dalam ajaran agama Islam, kita perlu kembali kepada tauhid, dan biasanya solusi-solusi itu ada dalam Al-Quran. Dan ini adalah analogi struktur ketatanegaraan yang benar berdasarkan rancangan perubahan kelima UUD NRI 1945. Yang pertama, di sini kita juga punya rakyat. Rakyat juga sama, tetap menikah dengan MPR dalam analogi tersebut. MPR juga memiliki sifat seperti cendekiawan, budayawan, intelijen, dan lain-lain. Lalu di sini harta rakyat tidak diambil. Di sini ada penjaga harta dan penjaga martabat. Lalu di sini pemerintah dan DJP bersikap dengan adil. Mereka menjalankan tugas sebagai pembantu rakyat untuk menciptakan kesejahteraan. Selanjutnya, rakyat di sini juga punya anak-anak, Eka, Dwi, Tri, Catur, dan Panca. Mereka semua seperti anak-anak dari rakyat. Selanjutnya, di sini ada Polri dan TNI. Seperti yang saya jelaskan tadi, Polri bertugas menjaga keamanan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Tetapi lebih ditugaskan lagi dan wajib yang menjalankan adalah TNI, menjaga dari serangan luar negeri ataupun dalam negeri. Di sini partai politik juga. Partai politik wajib menyeleksi presiden sesuai kemampuannya, bukan sesuai hartanya. Dan yang terakhir adalah DPR, pengawas asisten rumah tangga. DPR bertugas untuk mengawasi pemerintah atau presiden. Apakah mereka kerjanya sudah benar? Apakah mereka sudah berhasil menciptakan kesejahteraan di dalam rakyat? Dan lain-lain. Dan begitu dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambar ini saya buat barusan, ini juga ada revisi sebelum saya berangkat ke sini. Ini yang tambahnya yaitu perkataannya Cak Nun bahwa dalam kondisi struktur ketatanegaraan kita saat ini, rakyat ini tidak dilindungi siapa-siapa karena baik TNI, Polri itu sudah mengabdikan kalau nggak ke partai politik ke pemerintah alias presiden. Nah ini kita gambarkan tadi yang Cak Nun diperkosa siang malam. Ini maksudnya menurut analogi ini adalah Cina dan Amerika, karena hutang kita ke sana sangat luar biasa. Makanya kan Cina sampai kemarin kita ke Ternate seperti punya privilege itu, ini Mas Yogi ya, itu apa ya, kayak nggak pakai pengecekan paspor gitu loh. Dia naik pesawat kargo, jadi itu pekerja-pekerja dari Cina. Dan di sini rakyat itu juga tidak bisa komplit kemana-mana karena kaum cendekiawan, rohaniawan, dan budayawan sudah diberi proyek-proyek yang ya mohon maaf hanya untuk menghibur ini aja, tapi biar melupakan rakyat. Contohnya kalau cendekiawan itu biasanya di kampus diberi proyek-proyek kajian akademis yang itu tidak akan bisa diselesaikan sebenarnya atau diwujudkan. Kalau kaum rohaniawan sekarang jelas dengan diberikan tambang dua organisasi ormas Islam yang sangat besar. Kalau budayawan ini misalkan diberi agenda-agenda tahunan. Misalkan kalau di Jember itu kayak Jember Festival Karnival,
Kalau di Blora mungkin seperti apa? Kira-kira ini langsung gini Mas Eko, langsung pertanyaan atau apa? Nah, ini soalnya ini yang paling penting Mas, nanti dari sini akan saya turunkan ke gambar struktur organisasinya yang asli. Boleh mau langsung diturunkan atau mau dibuka? Langsung pertanyaan dulu aja terkait analogi ini, karena nanti. Ya, jadi gini kawan-kawan, kalau analogi, bukan analogi ya, kalau di metode andragogi dalam pendidikan, ada semua orang adalah guru. Ya, ini mungkin filosofinya Ki Dewanto kan gitu ya. Semua orang adalah guru alam raya di sekolah. Jadi kalau ada satu narasumber, 3 narasumber di depan, sebenarnya tidak ada peserta, karena semua punya experience-nya masing-masing. Tapi kali ini sekolah negarawan dengan risetnya memaparkan temuan-temuan seperti ini. Nah, mungkin ada dari kawan-kawan yang mau menyampaikan atau menambahi atau menyanggah atau mungkin juga bertanya kok bisa seperti itu gitu. Monggo bisa ditanyakan, mumpung nanti lebih detail lagi bisa turun. Siapa dulu? Mas? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, dengan bagaimana saya mau mengenal diri sebagai ketua RT Mas. Bukan aktivis, bukan wartawan, tapi ketua RT Mas. Karena dari ketua RT itu saya sebelumnya bisa belajar tentang kepemimpinan yang paling demokratis. Sebetulnya pemilihan itu adalah pemilihan ketua RT, tapi saya nggak dipilih sih, saya diberikan sama Mas. Jadi memang saya menggunakan itu sebagai laboratorium sosial saya, sebagai studi kepemimpinan di masyarakat. Menyambung dari Solo tadi Bapak Beri, sebenarnya saya membuat satu pertanyaan yang penting. Bagaimana memutus pola sejarah yang berulang, bahwa munculnya gagasan Republik itu untuk melawan feudalisme, yakni dalam sidang BPUPKI mengeluarkan ide gagasan Republik itu untuk memutus sejarah kerajaan monarki yang melahirkan budaya pemikiran feudalisme sampai sekarang. Nah, sebenarnya itu belum selesai. Ide habis. Ide Republik itu belum selesai. Ketika memutuskan untuk membuat sebuah negara, sebuah bangsa membuat sebuah negara, dia melalui voting mengeluarkan ide Republik hanya untuk bagaimana memilih pemimpin itu tidak melalui keturunan, tidak sampai ke akar filosofinya. Itu makanya yang Profesor Robert menggagas mengajarkan lagi ide republikanisme itu untuk coba mengubah pola pikir dari masyarakat kita. Sebetulnya ini kan sejarahnya berulang terus, kekuasaan terus. Akhirnya ketika perjalanan sejarah bangsa ini
digagas kemudian dicoba bisa parlementer, kabinet parlementer, Perdana Menteri soal ini berganti jatuh bangun, kemudian terjadi sejarah perebutan kekuasaan yang dimenangkan oleh rezim militer, kemudian dipelihara lagi dengan rezim militer itu sebuah keakutan yang terus melakukan dari sampai sekarang, dan kemudian sedang kita coba mengubah itu di masa sedang, tapi kemudian masih berlaku sampai sekarang. Itu sebetulnya kalau saya mengatakan ini bahwa republik ini belum selesai, perjuangan kita ini belum selesai. Perjuangannya adalah, menurut saya adalah melalui demokrasi. Apa sih sebetulnya ini adalah demokrasi itu? Saya akan bilang ke sangat kuat yang saya katakan bahwa ini adalah demokrasi itu yang merupakan antitesa dari feudalisme. Itu adalah berpikir setara. Kita harus setara dulu pemikiran satu pemikiran. Karena feudalisme itu kan sebuah imperial. Ya, ada hierarki berpikir dalam pikirannya. Jadi kita harus setara. Nah itu yang saya di RT itu saya coba terangkan bagaimana saya memikirkan warga, kemudian menyetarakan pikiran, tidak ada antara gap kita di masyarakat itu apa namanya, saya memacak sebagai pejabat juga, jadi kita sepakat. Nah, sebetulnya di struktur kenegaraan itu sebetulnya itu sudah mulai ditata untuk sejak 98 itu bagaimana ada keseimbangan. Ini adalah demokrasi setara itu dan seimbang, keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif itu sebenarnya untuk keseimbangan itu. Tapi celakanya saya perjalanan bangsa itu sampai sekarang diajak. Jadi akhirnya sebetulnya saya melihat gejala itu dari Jokowi. Jokowi itu gimana? Dia tahu bahwa masalah kita ini masih masalah perbiakan. Saya membacanya itu ketika dia mulai memisahkan diri dari PDIP, mendekat ke NU dengan membubarkan HTI tanpa proses pengadilan, tanpa melalui undang-undang. Jadi akhirnya Jokowi memposisikan bahwa negara itu saja. Akhirnya membesar, acara-acara membesar. Dan parahnya nanti yang kemudian berada sekarang adalah bias kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebetulnya demokrasi itu sebetulnya kalau di kekuasaan yudikatifnya itu harusnya independen. Dia betul-betul merdeka, independen, tidak perlu bias kepentingan. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi yang merupakan sebetulnya sebuah mahkamah yang menjadi perwujudan sifat adil dari Tuhan. Maksudnya ini Mas, dari gambar sini biar kita fokus saja. Kalau masalah yang saya ngomongkan itu hampir semua lembaga saya sudah pernah tahu semua masalahnya Mas. Ini makanya kira-kira gambar ini ada sangkaan, harusnya seperti ini gambarnya. Jadi kita belajarnya nanti biar nggak bias, nanti kalau diskusi detail nanti bisa ini. Ya sebetulnya benar bahwa ini, tapi sebenarnya yang saya cermati adalah di lembaga politiknya, di partai politik. Kalau perubahan itu sebetulnya bisa kita buka itu dari politiknya, sistem politiknya, dan itu memang akan panjang. Itu kita sudah bahas selama 2020. Ya, terima kasih Mas. Ini bisa saya respon dikit. Jadi kalau di gambar ini memang kenapa saya gambar partai politik di sini itu adalah pasal 6A ayat 1. Kita ngomong konstitusi kita pasal 6A ayat 1 itu jebakannya di situ. Jadi
Oh kan kenapa kok ini ya MPR di sini? Ini adalah pasal 1 ayat 2 kedaulatan ada di tangan rakyat yang dulunya dijalankan oleh MPR itu di amandemen ketiga 2001 dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi benda mati. Dia tidak ada operasional untuk melaksanakan kedaulatan rakyat lagi. Ini akhirnya MPR lari di sini dan partai politik ini perannya ada di pasal 6 ayat 1. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Di pasal 6 ayat 2-nya baru yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Dan kata-kata partai politik masuk ke konstitusi kita itu adalah sejak amandemen ketiga. Sebelumnya nggak pernah ada partai politik, hanya kebiasaan saja. Dan merespon terkait demokrasi, negara demokrasi saya bilang pasti gagal, pasti, bukan insya Allah. Karena secara manajemen demokrasi itu, kalau kita ngomong demokrasi liberal, Mas Eko aja pasti tidak pro demokrasi, Mas. Karena kalau pro demokrasi, Mas Eko harus mau menukar emas 1 kilo dengan batu. Saya tukar batu, Mas. Nah, apalagi manusia emas tidak bisa disamakan dengan manusia kelas batu. Nah, makanya ide kami, ini Mas, ide kami di sini, partai politik tetap mencalonkan presiden, anggota DPR. Nah, disensor di sini Mas, disensor di MPR. Cuman MPR-nya bukan dari partai politik, MPR-nya kita gagas itu ada di rancangan amandemen kita ada 99 orang dan itu dari intelektual, budayawan, rohaniawan dan TNI Polri. Tapi kalau kita ngomong TNI Polri nanti dari teman-teman Indonesia dia sangat anti dengan TNI Polri. Makanya dia kalau bikin acara sering diusir. Kalau saya acara sama TNI Polri aman-aman saja karena TNI Polri adalah bagian dari ini MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Mandataris Rakyat. Setelah disensor di sini oleh MPR, barulah dilakukan pemilihan umum secara langsung. Jadi ini layak jadi presiden, sudah dapat stempel. Baru nanti pilpres demokrasi one man one vote. Itu yang dinamakan demokrasi Pancasila, Mas. Kalau liberal, dimanapun negara yang liberal pasti gagal. Karena liberal ini nggak jelas, batu sama emas nggak bisa dibedakan. Akhirnya yang masuk adalah oligarki. Nah, DPR adalah pengawas ASN rumah tangga, itu pengawasnya pemerintah akan menjadi sangat kerjanya akan serius karena sudah ini ya ada MPR, ada suaminya, jadi kamu kerja serius. Seperti itu, kalau ini gagasan soal negarawan. Jadi kalau kita ngomong demokrasi, orang yang pro demokrasi itu pasti bohong. Kalau mau pro demokrasi, berarti emasnya 1 kilo, saya tukar batu 1 kilo, nah baru itu pro demokrasi. Kalau benda aja dia nggak mau, apalagi manusia. Masa manusia emas sama manusia batu disamakan, itu sangat nggak logik, sangat tidak logik. Dan kalau kita Islam, itu hampir literasi di Al-Quran yang ada adalah raja dan kerajaan, tidak ada memang yang diajarkan ini. Yang kita gagas ini adalah sebenarnya raja tapi kolektif kolegial. Jadi ini nanti pembedaan lembaga negaranya, yaitu lembaga negaranya itu adalah ini di sini yang di biru-biru ini, yang di keluarga. Nah, lembaga pemerintahnya ini presiden, menteri dan pemerintah daerah. Itu. Kalau ya, kalau di struktur, nah ini ya, nanti saya kasih analogi sebentar ya. Nah ini, jadi ini sekilas ini adalah struktur kita sebelum amandemen. Jadi rakyat memang tidak pernah disebut, Mas. Di dalam struktur tidak pernah digambarkan. Jadi ini hanya ada MPR, ini yang ini setelah amandemen. Ini sebelum amandemen. Sebelum amandemen ini, yang zamannya Pak Soekarno sama Pak Harto, ini seperti ini. Tetapi rakyat nggak pernah disebut. Sekarang posisinya adalah seperti ini. Malah MPR itu nggak ada, lari ke sini. Cuman semuanya ini sebenarnya diatur oleh presiden. Jadi presiden adalah pemegang kekuasaan absolutisme terselubung. Jadi orang-orang yang pro sistem presidensial itu pro ini. Sebenarnya pro otoritarisme. Jadi otoritarianisme terselubung. Ini adalah gagasan struktur tata negara. Nah ini kami menemukan dari konsepnya ini Badan Pengkajian MPR yang kemarin menyelenggarakan LCC Lomba Cerdas Cermat itu, Mas. Nah ini dia hanya nambahin ini Komisi Penegak Etik dan ini tidak ada bosnya.
Ini mengontrol partai politik dan mengontrol ini DPD dan DPR. Ini kalau gagasan sekolah negarawan, ini banyak teman-teman mengira ini hampir mirip dengan Iran. Nah, bedanya Iran di sini adalah 88 anggota hanya ulama majelis ahlinya. Kalau di konsep kami adalah 99 orang dari 4 pilar tadi. Nah, pimpinan MPR ini adalah kepala negaranya. Pimpinan MPR itu ada 1 ketua dan 4 wakil. Itu juga dari tadi tetap intelektual, rohaniawan, budayawan dan TNI Polri. Baru nanti di sini lembaga pemerintah yang biru-biru ini presiden, kementerian dan pemerintah daerah. Mungkin Pak Joki ada yang maaf ya. Izin Mas, saya boleh nambahkan dikit ya? Monggo. Tadi yang paling saya ingat adalah bagaimana memutus pola secara yang berulang. Dalam antropologi itu ada memang organisasi itu selalu akan punya lingkaran setan ya. Sebetulnya negara ini kan juga sebuah organisasi. Nanti akan ada lingkaran setan, nanti ada ini nanti akhirnya kembali ke situ lagi, didobrak lagi dan seterusnya. Dan itu bagi memang tidak pernah selesai kalau di organisasi. Misalnya ada pendobrak, terus nanti ada mulai ada 4 lah, saya lupa. Tapi itu nanti akan stagnan, kemudian ada pendobrak lagi. Nah, dari situ saya kira yang jadi kunci adalah teknologi. Kalau ini misalnya struktur ini kita monggo ini bisa banyak opsi lah, dari berbagai pihak bisa mengeluarkan opsi, tapi yang jadi alat sekarang yang ada adalah teknologi. Kalau dengan teknologi sekarang misalnya tidak akan terjadi seperti kemarin cerdas cermat yang seperti itu tidak akan terjadi seperti itu jika tidak ada teknologi. Misalnya karena kan rekam YouTube itu kan teknologi. Kita belanja nggak bisa lagi dibohongi, naik taksi tidak bisa lagi dibohongi karena teknologi. Nah, ada tadi yang saya sebut ada AI, ada blockchain, ada big data dan seterusnya, ada 6 yang tersedia hari ini. Itulah alat yang tersedia. Soal bagaimana cara untuk memutus, salah satu caranya yang masih kita akan bangun tapi masih kebentur kemarin adalah bikin AI hukum. Bikin AI hukum. Jadi orang sekarang kan kalau sudah bersengketa, sudah jadi itu jadi ATM-nya para ini pengacara ya. Jadi ATM-nya Pak. Bagaimana agar itu putus? Maka akan buat AI hukum. Jadi nanti jadi semua orang itu bisa belajar, tanya aja ini masalahnya gini gimana. Kita sudah membangun, tinggal masukkan datanya aja. Kita sudah punya. Yang sudah jadi itu AI untuk agama berbasis apa yang kita kasih makannya. Itu pasti akurat karena berdasarkan tafsir 4 tafsir, kitab hadisnya 13, sejarah hidup nabinya 4 dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan untuk hukum. Cuman masalahnya adalah nanti ketika kalau agama kan ada riwayat sirah nabawiyah, sirah hukumnya kita yang keliru. Kenapa? Dan nanti keputusan MK nomor 90 akan jadi referensi. Keputusan seperti kemarin siapa direkturnya kapal itu Ferry Indonesia yang harusnya nggak dihukum itu akan jadi referensi. Itulah kita yang masih belum menemukan gimana caranya agar keputusan vonis pengadilan yang menyimpang dari itu bisa disingkirkan. Jadi masalahnya di situ. Makanya kalau itu ada, maka misalnya semua orang akan nggak bisa lagi. Ini soalnya banyak tanya satu notaris sama notaris yang lain beda jawabannya. Kenapa? Karena kuncinya adalah gimana orang ini bisa jadi klien selamanya Pak. Semakin banyak, semakin lama maka artinya semakin bergerak. Maka kalau berurusan dengan orang hukum, jawabannya masih beda. Kalau kita beda. Ini memang begitu. Karena apa? Karena hidup dari masalah.
Nah, makanya kita bangun AI itu. Nah, itu salah satu upaya mungkin ya, salah satu yang bisa kita lakukan. Tentu semua butuh hanya kecil-kecil lah, hanya kecil-kecil. Tapi salah satunya itu memutus mata rantai itu. Kemudian teknologi bisa digunakan untuk itu. Apalagi yang sudah kita lakukan. Misalnya kesalahan bansos. Ini kan mata rantai juga. Mata rantai orang desa saka tanggane nang sing entuk dulur kabeh. Itu kan ada ini. Iya. Rehat dulu. Ya, rehat dulu ya, karena sudah masjid. Langsung. Iya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya untuk saya dari awal kan, bahkan dari semalam tentang kata negarawan sendiri ini, apakah ini dalam arti negara sebagai negara Indonesia yang kita sudah sepakat memiliki sistem demokrasi, ataukah negara impian atau negara ideal yang lahir dan harusnya besar di Nusantara ini? Karena dalam sejarahnya kan kita tahu bahwa tata negara kita harus diakui bahwa tata negara kita adalah tata negara warisan kolonial. Jadi apa yang kita lihat